Kawasan wisata di Bogor, Jawa Barat siap dibuka secara terbatas. Hotel dan restoran mulai beroperasi dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan seperti pembatasan jumlah pengunjung dan social distancing. Sedangkan di Bandung, Jawa Barat, warga mulai memadati pusat kota. Kawasan Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Meski mulai longgar, namun arus lalu lintas terpantau normal. Petugas tetap memeriksa kelengkapan kendaraan dan protokol kesehatan para pengemudi. Sementara di Kota Bandung, sejumlah ruas jalan telah dibuka. Warga mulai memadati pusat kota sejak Sabtu pagi. Sejumlah warga mulai memadati kawasan pusat Kota Bandung yang menjadi tempat favorit warga untuk berolahraga. Sejumlah warga mengabaikan protokol kesehatan, di antaranya tidak menggunakan masker. Baik, bagaimana suasana di kawasan Puncak dan juga di Bandung? Langsung saja kita bergabung dengan dua reporter kami, ada Mahathir Muhammad di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, dan juga Desi Juliani di kawasan Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Mahathir dulu. Mahathir, seperti apa kondisi menuju ke kawasan wisata Puncak saat ini? Ya, Abe dan Uci, kalau kondisi saat ini untuk menuju kawasan Puncak memang sudah mulai dipadati oleh kendaraan, khususnya kendaraan roda 4 atau mobil. Ini dari arah dari Jakarta menuju arah Puncak memang lebih didominasi oleh kendaraan-kendaraan dengan plat nomor B, yang artinya dari Jakarta. Memang tadi pihak Satlantas Polres Bogor, Jawa Barat ini sudah memperlakukan satu arah menuju arah Jakarta. Jadinya para wisatawan yang pada hari ini akan turun, tadi sudah diberlakukan one way, namun memang pada sore hari ini sudah kembali normal atau two way atau dua arah. Jadi dari Jakarta sudah bisa naik ke atas atau menuju arah ke Puncak. Namun juga nanti himbauan juga untuk masyarakat seperti yang dikeluarkan peraturan Kota Bogor nomor 35 tahun 2020 bahwa ini emang ada beberapa sektor wisata dan juga beberapa sektor yang diperbolehkan buka. Jadi nanti kalau Uci dan AB kalau misalkan akan menuju Puncak, ini tidak semua tempat wisata atau tempat beberapa yang dikunjungi ini para wisatawan tidak bisa untuk menikmati pemandangan atau wisata yang ada di Puncak. Seperti ada hotel, restoran, dan juga masjid ini memang sudah dibuka, namun harus mengikuti protokol COVID-19. Dan juga ini khusus untuk nanti wisatawan atau nanti Anda pemirsa yang akan menuju arah Puncak, ini memang untuk wisata air ditiadakan atau ditutup. Seperti nanti bisa menuju hotel, apabila ada wahana seperti kolam renang, ini ditiadakan. Ini sesuai yang disampaikan oleh gugus tugas COVID-19 bahwa nantinya apabila wisata air atau kolam renang atau apapun itu yang berhubungan dengan air, ini apabila dibuka, ini takutnya akan mengalami penularan saat melakukan kontak di wisata air tersebut. Dan juga kalau informasi yang kami dapatkan bahwa untuk Masjid At-Taun yang sempat ditutup saat PSBB kemarin, namun saat PSBB profesional yang sudah diberlakukan dari tanggal 4 Juli, maksud kami 4 Juni hingga 2 Juli nanti, ini memang Masjid At-Taun sudah mulai dibuka. Namun sekali lagi, masyarakat yang nantinya akan menuju Masjid At-Taun untuk beribadah harus mengikuti protokol COVID-19 seperti menggunakan masker dan juga menjaga jarak antara jamaah satu dengan jamaah lainnya. Namun kalau memang kondisi pada sore hari ini memang sedikit berbeda dari pagi hari tadi. Pada sore hari ini volume kendaraan cukup meningkat di kawasan Puncak. Namun kemacetan ini yang di belakang kami hanyalah karena penyempitan jalan dari 4 jalur menjadi 1 jalur. Kembali ke Uci dan Abe. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad, laporan Anda langsung dari Puncak, Jawa Barat. Dan kita akan menuju ke Desi Juliani di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan?
Ya, biasanya tidak terlalu jelas mendengar suara Anda, namun kalau bisa saya katakan bagaimana situasi terkini dari kawasan Asia Afrika, memang di Kota Bandung sendiri masih diterapkan PSBB proporsional sampai dengan 12 Juni 2020 mendatang. Dan hingga saat ini juga pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pariwisata belum menerapkan bagaimanakah standar operasional prosedur yang akan diterapkan jika memang nanti adaptasi kebiasaan baru atau AKB akan mulai diterapkan di wilayah Kota Bandung. Mengingat juga Kota Bandung setelah disampaikan informasi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih masuk dalam zona kuning, artinya masih belum aman jika memang dilakukan adaptasi kebiasaan baru atau AKB, sehingga masih direkomendasikan untuk masih melakukan PSBB hingga 12 Juni 2020 mendatang. Namun jika kita katakan bagaimanakah perbedaan antara PSBB tahap 1, 2 dan juga tahap 3 ini, yaitu PSBB proporsional di Kota Bandung, memang seperti yang tadi saya sebutkan bahwa di Kota Bandung untuk sektor pariwisata belum ada standar operasional prosedur yang pasti bagaimana. Namun jika perbedaannya di tahap 1, 2, dan 3 dari sisi arus lalu lintas saja atau dari sisi lalu lintas, di tahap 1 dan 2 ada sekitar 30 ruas jalan di Kota Bandung yang ditutup. Dan untuk PSBB proporsional di tahap 3 ini, ke-30 ruas jalan tersebut sudah mulai dibuka. Salah satunya di sini, pemirsa, Uci dan Abe, juga di kawasan Asia Afrika. Di mana kalau bisa dikatakan bagaimanakah perbedaan kawasan Asia Afrika tadi pagi dan juga sore hari ini. Tadi pagi masih banyak sekali warga yang berolahraga, kemudian juga masih banyak warga yang berkerumun begitu. Bahkan sangat disayangkan abai dengan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan juga tidak menjaga jarak antar warga. Dan sore hari ini bisa saya sampaikan bahwa saya juga kami masih melihat ada beberapa warga yang masih tidak menjaga jarak, kemudian juga tidak menggunakan masker begitu, meskipun bisa dikatakan kondisinya sore hari ini Kota Bandung baru saja selesai diguyur hujan. Namun sekali lagi, masyarakat masih abai, masyarakat masih tidak mengindahkan bagaimanakah protokol kesehatan, terutama menjaga jarak dan menggunakan masker. Sementara untuk arus lalu lintas sendiri relatif lancar ya, kendaraan masih bisa melaju kendaraannya sekitar 40 km per jam. Dan untuk sore hari ini kami tidak melihat ada petugas keamanan yang berjaga di sekitar kawasan Asia Afrika, padahal dari pantauan kami tadi pagi masih terlihat ada beberapa petugas yang masih berjaga, kemudian juga masih memberikan himbauan kepada warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Uci dan Abe. Ya, itu catatan penting bagi setiap warga yang beraktivitas di luar rumah harus mengikuti imbauan jaga jarak dan juga menggunakan masker. Terima kasih Desi Juliani, laporan Anda dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Mahathir Muhammad dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Target kejahatan mulai bergeser selama masa pandemi COVID-19. Sejak warga banyak berkegiatan di rumah, pelaku kejahatan mengalihkan sasaran ke sejumlah minimarket. Target kejahatan di ibu kota mulai bergeser selama masa pandemi COVID-19. Sejak warga banyak berdiam diri di rumah, pelaku kejahatan mengalihkan sasaran mereka ke sejumlah minimarket. Seperti dua pelaku ini yang merupakan anggota dari komplotan penjahat spesialis pembobol minimarket. Keduanya sudah beraksi di 11 minimarket, 7 di DKI Jakarta, dan 4 minimarket di daerah Jawa Barat. Kedua tersangka ditangkap petugas dari Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Nabrakin orang tadi udah. Oh, dia muter balik di sini pas depan mobil. Sementara itu di Cibubur, Jakarta Timur, penangkapan dua pelaku pencurian 9 kaleng susu di sebuah minimarket terekam dalam video amatir warga. Kedua pelaku langsung kabur dengan mobil ketika karyawan minimarket meneriaki mereka. Warga yang mendengar teriakan berusaha mengejarnya. Pelaku diduga panik hingga mobilnya menabrak mobil yang ada di depannya. Keduanya ditangkap warga dan polisi yang sedang berpatroli. Warga sempat menghakimi kedua pelaku hingga babak belur. Saat digeledah, ditemukan senjata jenis airsoft gun. Bagi warga yang dalam keadaan darurat dan butuh kehadiran polisi dengan segera, bisa menghubungi nomor telepon berikut. Tim Liputan iNews melaporkan. Perkembangan terbaru dari dan selengkapnya mengenai kejahatan yang menyasar minimarket, kita akan bergabung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore, Pak Yusri. Selamat sore, Mbak. Pak Yusri, ada sejumlah minimarket di Jakarta yang dibobol begitu oleh perampok. Apakah ini memang komplotan yang biasa menyasar minimarket? Memang selama pandemi COVID-19 ini ada sekitar 21
minimarket ya Kak, yang dibobol selama pandemi COVID-19 ini sejak mulai pertengahan Maret yang lalu. Tetapi pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sekitar bagi 21 ya. Jadi 19 yang sudah terungkap, 2 yang sementara masih dilakukan pengejaran terhadap para pelakunya. Karena memang hampir rata-rata memang seperti yang disampaikan awal yang terjadi di daerah Depok dan juga di daerah Jakarta Timur kemarin itu kita lakukan penangkapan 4 di TKP dan di Jakarta, 7 di daerah Jawa Barat. Kemudian kemarin Polres Jakarta Barat telah berhasil menangkap ya, karena memang kita ketahui bersama ada beberapa viral di media televisi maupun media sosial di 4 TKP sejak tanggal 20 Mei yang kemarin. Ya, 20 Mei, kemudian tanggal 26 juga satu malam itu 2 tempat minimarket yang berhasil dibobol oleh komplotan pelaku yang sama. Terakhir di Taman Sari tanggal 2 kemarin juga sama viral di media televisi. Ini berhasil kita amankan 3 orang pelaku yang masih ini, kemudian ada 2 yang pada saat kita lakukan penangkapan ini dengan tindakan tegas dan terukur kita amankan dan 1 masih DPO, Mbak. Oke. Apakah para pelaku yang diamankan ini dan kemudian didalami lebih lanjut oleh petugas merupakan pelaku yang berjaringan satu sama lain atau sendiri-sendiri pergerakannya, Pak? Mereka sementara ini memang berkelompok sendiri ya. Seperti yang waktu di bulan April yang lalu kita lakukan penangkapan di 11 TKP yang itu pengakuan dia dan kita cek memang di 11 TKP ada. Kalau yang ini 4 TKP dalam waktu kurun tanggal 20 itu kejadian di Duren Sawit, tanggal 26 itu 1 di di daerah Sanggrahan juga ada, kemudian di daerah Kembangan dan yang terakhir tanggal 2 kemarin di Taman Sari. Ini satu kelompok yang sama, 6 orang mereka. Mungkin kalau kita lihat ada viral yang terakhir ini yang dia lakukan dengan menggunakan senjata api dan juga senjata tajam celurit ya untuk mengancam para pelayan-pelayan dari Indomaret tersebut atau pegawai Indomaret tersebut. Itu kerugian yang dialami Indomaret sekitar 100 juta lebih. Jadi mereka merampok saat masih ada pegawai atau saat minimarket sudah tutup, Pak Yusri? Mereka memang melihat saat-saat akan tutup karena kan kita ketahui bersama bahwa minimarket sekarang ini kan tutup sekitar pukul 10 malam ya. Jadi mendekati tutup 10 malam itulah mereka kemudian datang ke tempat minimarket tersebut dengan maksud untuk membeli dan melihat suasana sepi sudah tidak ada, kemudian dia mengancam dengan senjata api dan juga menggunakan celurit yang ada. Apakah hanya uang begitu yang disasar? 4 TKP ini memang uang semuanya karena dia memaksa langsung membuka ini berangkas yang ada, Mbak. Oke. Pak Yusri, apakah petugas juga melakukan patroli? Bagaimana patroli ini jika dilakukan memastikan bahwa supermarket ataupun pusat-pusat perbelanjaan yang ada di sekitar warga begitu tidak menjadi sasaran empuk kejahatan kriminal seperti ini? Patroli terus kita masih lakukan ya, patroli dengan yang ditingkatkan kan memang ada satgas yang kita bentuk beberapa tempat. Memang terus kemudian kedua juga patroli di jam-jam rawan pun kita lakukan. Tapi memang ini yang terakhir ini adalah bukan pada saat mereka sedang menghitung, memang pada saat memang masih dalam keadaan berjualan, tapi daerahnya tempat yang sepi. Tetapi ini dengan kesigapan anggota-anggota Serse dan juga gabungan Polsek Taman Sari yang ada, kita kemudian dari kita melihat CCTV yang ada, kemudian juga berhasil mengidentifikasi para pelaku, kemudian melakukan penangkapan. Yang satu di Bantar Gebang, yang satu di daerah Jakarta Timur. Selain pengawasan begitu dari pihak aparat kepolisian, apa saja yang harus diantisipasi dari para pemilik minimarket dan juga para pegawainya untuk mengantisipasi perampokan ini? Sebenarnya kita sudah menghimbau ya, kita berkoordinasi kemarin dengan para pemilik-pemilik minimarket, baik itu Indomaret, Alfamart, semuanya pada saat kejadian yang waktu di Jawa Timur, di Jakarta Timur kemarin, kita sempat duduk bersama dan kami menghimbau kepada para pemilik daripada minimarket ini untuk memang menyiapkanlah satuan pengamanan di masing-masing minimarket yang ada, karena terus terang hasil pemeriksaan kita kepada para pelaku yang sekarang kita lakukan pendalaman, mereka mengatakan memang tempat itu sepi dan memang tidak ada sama sekali satuan pengamanan yang ada. Makanya kami mengharapkan para dari asosiasi minimarket ini untuk menyiapkan lah. Kemudian yang kedua juga bisa berkoordinasi lah dengan masyarakat setempat untuk bisa membantu dalam hal pengawasan juga minimal tetangga yang sebelah dari minimarket lah untuk bisa membantu di sana. Karena rata-rata pas jam-jam mau tutup pasti akan dilaksanakan. Dan ini menjadi ini evaluasi buat kita juga dari para petugas satgas yang ada. Terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbincang bersama kami.
Permohonan perpanjangan surat izin mengemudi di areal Pasar Segar membludak. Bahkan warga harus antre sejak pagi hari karena perpanjangan SIM dibatasi hingga 300 pemohon. Inilah antrean warga pemohon perpanjangan SIM di Pasar Segar, Jalan Tole Iskandar, Depok, Jawa Barat. Warga harus mengantre sejak dini hari jika ingin mendapatkan nomor antrian karena perpanjangan SIM dibatasi hanya untuk 300 pemohon. Salah satu warga yang antre adalah Saiful Hamzah. Ia datang sejak setengah 5 pagi dan mendapatkan nomor antrian 185. Sejak dibuka kembali antrian pemohon SIM membludak, petugas pun terus mengingatkan agar pemohon SIM tetap memperhatikan protokol keamanan COVID-19. Kericuhan mewarnai demonstrasi memprotes tindakan rasisme di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di kota Meksiko. Kami hadirkan informasinya saat lagi.